Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Apa kabar akhwati fillah rahimahullah? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan pada kita semua, melindungi kita semua dari virus corona yang sedang marak saat ini, dan semoga Allah senantiasa menjaga keluarga kita juga agar senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan begitu juga semoga Allah menjaga orang tua kita agar senantiasa diberikan kesehatan dan dilindungi dari segala mara bahaya. Amin, Allahumma amin. Baik, pada kesempatan siang hari ini saya diminta amanah dari panitia teman-teman Sopmus untuk memberikan sharing ilmu tentang antara curhat atau ghibah. Jelas enggak ya? Jelas ya? Mudah-mudahan jelas ya, pelan-pelan aja soalnya pakai masker ya. Sebenarnya jujur saja materi ini lumayan berat buat saya pribadi, karena memang kita apalagi akhwat, apalagi perempuan itu tidak jauh-jauh dari yang namanya gosip. Sepertinya kalau sudah membahas tentang ghibah, pasti langsung yang terbayang adalah seorang wanita, termasuk saya gitu. Jadi jujur saja ini membuat peringatan buat saya, sebagai tadkiroh buat saya, sebagai peringatan buat saya pribadi, karena memang kalau kita flashback ke belakang, tidak mungkin kita tidak lepas dari yang namanya ghibah ya. Bisa jadi niatnya tidak ghibah, tapi kemudian karena adanya nafsu, karena adanya syaitan, maka kita bisa terjerumus ke dalam yang namanya ghibah. Apalagi di dalam hadis dikatakan bahwa setiap manusia itu ada syaitonnya, begitu ya. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, kata saat itu Rasulullah keluar rumah, kemudian Aisyah sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita pasti bertanya-tanya, Rasulullah mau kemana nih, gitu kan. Wahai Rasulullah, engkau mau kemana? Kemudian Rasul bertanya, mengapa Aisyah engkau bertanya? Ya wajar ya, namanya istri bertanya ya, wajar sekali. Kalau nggak ngomong kan pasti kita ada kecurigaan. Kemudian Aisyah bertanya, iya, karena saya merasa khawatir gitu ya. Baru kemudian Rasul berkata, Aisyah, wahai Aisyah, di setiap manusia itu ada syaitonnya. Kaget Aisyah, kemudian Aisyah berkata, apakah termasuk diriku? Iya, termasuk engkau. Bahkan hatta sekali ummahatul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, itu ada syaitannya. Apalagi kita yang kualitasnya jauh banget dari ummahatul mukminin, gitu ya. Bahkan kata Aisyah, apakah termasuk engkau, wahai Rasulullah? Iya, termasuk aku, kata Rasulullah. Hanya saja kalau syaitan bersamaku, maka sudah aku tundukkan, sudah aku islamkan karena bantuan Robku. Nah, pengecualian kalau syaitannya Rasulullah itu sudah diislamkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau kita, Aisyah saja itu belum dikatakan sama Rasul diislamkan, tidak dikatakan seperti itu, apalagi kita. Jadi kalau kita wanita biasa, muslimah biasa, apalagi gitu ya, setannya mah udah jelas, ada gitu. Nah, terkait dengan ghibah itu sendiri, sebenarnya di dalam hadis dikatakan gitu ya, para sahabat pernah gitu ya berkumpul gitu dan melakukan ta'lim bersama Rasulullah, sering gitu ya.
Saat itu dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai para sahabat, apakah kalian tahu apa itu ghibah?" Jadi Rasul bertanya kepada para sahabat. Saat itu mereka sedang mengadakan kumpulan taklim gitu ya. Baru kemudian sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baru kemudian Rasul bertanya lagi, apakah ketika kalian membicarakan seseorang yang kemudian ketika seseorang itu mendengar, maka dia tidak menyukainya, maka itulah yang disebut dengan ghibah atau menggunjing. Baru kemudian sahabat membalas perkataan Rasul, wahai Rasul, bagaimana kalau misalnya yang kami bicarakan ini adalah benar adanya? Misalnya kami membicarakan seseorang, memang kita melihat dia seperti itu, tidak mengada-ada. Baru kemudian Rasulullah berkata, kalau engkau membicarakan saudaramu seperti yang kau ceritakan keadaannya, itulah yang namanya ghibah. Berarti engkau telah menggibahinya, berarti engkau telah menggunjingnya. Lalu bagaimana kalau misalnya yang kami bicarakan tidak benar? Kata para sahabat, kalau yang kamu bicarakan itu tidak benar atau tidak benar atau tidak ada pada dirinya, alias bohong, maka itu yang disebut dengan buhtan. Buhtan itu apa? Buhtan itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya fitnah. Ya, makanya ada pepatah, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lidah itu tidak bertulang, tapi tajamnya seperti pedang. Betul, gara-gara fitnah bisa terjadi pembunuhan kan? Maka kalau misalnya tidak terjadi apa yang dikatakan, itu pun namanya juga fitnah, sama, tidak boleh. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi dari hadis itu dikatakan kita belajar bahwa yang namanya menggunjing itu ternyata dari zaman dahulu kala sudah ada. Bahkan di zaman Nabi Yusuf, mungkin pernah membaca tafsirnya surah Yusuf. Di zaman Nabi Yusuf saja sudah ada tuh yang namanya gosip, yang namanya ghibah ya. Nah, itu di kalangan sosialita, tahu ya, di kalangan sosialita biasalah ya, suka ngobrol-ngobrol, suka bergunjing, gosip-gosip. Saat itu kan Nabi Yusuf mendapatkan fitnah gitu ya dari Zulaiha ya, istri pembesar saat itu. Ya kan? Ketika Nabi Yusuf itu mau dikeluarkan, mau dipamerkan, itu kan berkumpullah sosialita saat itu, di zaman itu gitu ya, untuk membicarakan, untuk menggunjingkan Nabi Yusuf. Itu sudah ada di zaman itu. Jadi kalau misalnya sekarang itu ada, ya wajar-wajar saja. Di zaman Nabi Yusuf pun itu sudah ada yang namanya ghibah, yang namanya gosip, yang namanya menggunjing gitu ya. Jadi sosialita itu membicarakan Nabi Yusuf gitu. Ketika Nabi Yusuf dikeluarkan sama Zulaiha, sosialita itu terbelalak matanya, terpukau, terpesona dengan kegantengannya Nabi Yusuf, sampai mereka bergunjing kan tanpa disadari, wah ternyata ganteng juga ya, kok gantengnya itu nggak pernah ada yang kita lihat seperti ini gitu. Saking tidak sadarnya mereka dengan gosipnya, dengan kegantengan Nabi Yusuf, mereka sambil mengiris-ngiris tangan mereka tanpa disadari. Lagi memotong buah kan, sosialita kan makannya buah, bukan makan gorengan ya. Emang kita kalau kita lebih suka gorengan. Jadi sampai tidak menyadari tangannya sedang teriris gitu, saat itu sedang menggunjing. Nah, jadi sebenarnya gosip itu ya terjadi di kalangan para wanita memang, dan itu memang melekat pada diri kita. Kenapa? Karena memang 20.000 kata itu harus kita keluarkan dalam satu hari ya, bagi wanita. Jadi kadang-kadang tidak ada tema, ya dicari-cari temanya. Nah, ini yang kemudian harus kita batasi. Nah, jadi di dalam hadis sudah jelas tadi yang namanya ghibah itu adalah menggunjing. Lalu bagaimana dengan curhat? Curhat itu apa sih? Kalau ghibah tadi sama dengan menggunjing, membicarakan
seseorang ya, membicarakan seseorang, baik satu, dua, atau banyak, pokoknya orang yang dibicarakan, bukan kucing gitu ya. Kemudian yang dibicarakan itu adalah sesuatu atau hal yang tidak disukai kalau misalnya orang tersebut mendengar, begitu. Kalau curhat, itu curhatan hati kan singkatannya, curhatan hati. Apa itu curhat? Kalau curhat, itu sebenarnya lebih kepada problematika individu, ya kan, permasalahan sendiri. Biasanya curhat kepada seseorang, kakak, ustazah, ustadz, guru, curhat masalah pribadi. Kalau itu nggak ada masalah. Selama, itu tadi catatannya, masalah pribadi, masalah kita, asalkan yang dicurhatin itu harus bisa menjaga amanah untuk menjaga privasinya. Karena yang dicurhatin pasti tahu ini masalah pribadi, gitu kan? Bukan untuk disebarluaskan, apalagi sampai di share di medsos ya, yang siap untuk dibaca oleh siapapun. Yang namanya curhatan hati itu adalah apa yang ada di dalam hati kita. Kita ingin unek-unek kita keluarkan. Nah, kalau itu curhatan hati, lebih kepada individu. Biasanya kita menceritakan tentang diri kita sendiri. It's okay, itu nggak ada masalah. Nah, hati-hati kalau misalnya curhatan itu kemudian berbuah atau berganda gitu ya, bertambah, ada bumbu-bumbunya. Nah, ini yang kemudian bisa jatuh kepada ghibah, gunjing. Jadi kalau curhatannya kemudian melibatkan lebih dari satu orang, lebih dari kita, ada orang lain. Nah, di situ yang kemudian jatuh menjadi gunjingan atau ghibah. Jadi kita harus hati-hati juga curhatnya apa dulu nih, gitu ya. Tapi kalau curhat dalam arti yang sesungguhnya, yang saya ketahui adalah curhat itu ya lebih kepada masalah pribadi. Tapi kalau curhatnya masalah orang lain, itu sudah berarti bukan curhat, tetapi tadi menggunjing. Lalu bagaimana kalau seperti itu? Nah, tinggal kita lihat nanti pada saat terakhir akan kita bahas sebenarnya curhatan atau gosip yang dibolehkan yang seperti apa. Baik, nanti kita akan bahas di akhir. Sebelumnya kita lihat dulu dalam dalil Al-Quran, di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Surat Al-Hujurat surah ke-49 ayat ke-12. Ya. Di situ di dalam Al-Qur'an disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitatan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, ya, jauhilah dari sebagian besar dari prasangka. Kenapa? Karena prasangka itu adalah ism. Ism itu apa? Ism itu tercela, dosa. Karena prasangka itu adalah dosa. Ya. Maukah kamu aku tunjukkan, maukah kamu aku berikan, ya, makanan berasal dari bangkai daging saudaramu. Tentu kamu merasa jijik, ya kan? Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Jadi di situ menggunjing, ya, menggunjing atau membicarakan orang itu dikatakan sebagai dosa. Kalau kita merasa kayaknya gibah biasa aja, maka lihat teksnya dari ibarat gibah itu adalah seperti kita memakan bangkai daging saudara kita sendiri. Kalau kita makan ayam tiren, kira-kira mau nggak? Kalau sudah dalam bentuk masakan mungkin nggak kelihatan ya. Tapi kalau dijual di pinggir jalan, di pasar, ayam tiren sama ayam segar kan berbeda bentuknya. Dari kasat mata sudah bisa dilihat. Ini ayam tiren ini, warnanya biru-biru gitu kan. Tentu saja kita merasa jijik, itu belum dimasak. Itu masih daging hewan. Ini daging manusia. Tidak ada, ya kalaupun ada yang
kanibal ya, orang yang kanibal itu kan penyakit kelainan, gitu kan? Kan kita orang normal. Maka kalau sebagai orang normal, bahkan di awal kalimat ayat tersebut mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tidak hanya ikhwan, itu di situ rata, ikhwan akhwat, laki perempuan. Pokoknya selama kalian beriman, ini berlaku gitu. Jauhilah sebagian dari prasangka, banyak dari prasangka, karena prasangka itu perbuatan dosa. Ya, prasangka, zon itu prasangka atau berpikiran buruk, dan yang namanya menceritakan aib orang lain atau ghibah, bergunjing. Kalau kita bergibah atau bergunjing sama dengan memakan bangkai daging saudaranya sendiri, diibaratkan seperti itu. Tentu kita merasa jijik. Jadi kalau kita mau gosip, mikir itu aja, ada daging bangkai, daging manusia, nauzubillahi min dzalik. Itu kita tentu tidak ada yang mau memakannya karena kita manusia normal. Nah, maka saking gitu ya, saking beratnya, saking dosanya besar ghibah ini, maka kita harus membawa ke dalam alam bawah sadar kita bahwa dosa ghibah itu jangan main-main. Bahkan di dalam hadis dikatakan ya, dosanya ghibah itu lebih besar daripada dosanya berzina. Kok bisa? Bisa. Dalam hadis dikatakan, kenapa? Wahai Rasulullah, kok bisa dosanya ghibah lebih besar daripada dosa berzina? Saya taunya dosa zina itu besar. Ya, karena kita kan belum banyak ya ilmunya, masih belajar gitu. Saya juga masih belajar. Ternyata kata Rasulullah, kalau berzina, seorang laki-laki yang melakukan zina, maka dia cukup memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, maka insya Allah diampuni dosa zinanya. Tapi kalau ghibah, tidak cukup dia meminta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena saat itu dia membicarakan saudaranya atau membicarakan orang lain, maka tidak cukup meminta ampun kepada Allah, dia harus meminta maaf kepada orang yang dibicarakannya. Nah, makanya dikatakan lebih berat dari zina. Kalau misalnya habis ngomongin orang, misalnya si fulanah A, kalau kita mau diampuni dosa kita, kita harus meminta maaf kepada dia. Kalau mau, bagus, alhamdulillah. Tapi kan bukan berarti kemudian kita gibah lagi, nanti minta maaf, ya nggak bisa begitu kan? Yang namanya taubat, ya itu harus benar-benar meninggalkan perbuatan tersebut. Jadi itu berat karena harus meminta maaf kepada orang yang kita omongin tadi gitu. Nah, itu di situ makanya dikatakan dosanya lebih besar daripada zina. Jadi Masya Allah ya, kita harus meminta perlindungan kepada Allah, menghindari diri dari yang namanya ghibah, bergunjing gitu. Dalam hadis juga dikatakan sittatu asya'u takbitul a'mal. Ada 6 hal, ada 6 perkara yang bisa menghapuskan amal-amal kita. Ya, ada 6 hal, ada 6 perkara yang bisa menghapuskan amal-amal kita. Kita sudah pernah haji misalnya, ada yang sudah pernah haji? Kalau saya belum, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan rezeki kita untuk bisa berangkat haji ya setelah pandemi. Amin, Allahumma amin. Ada yang sudah haji, sudah puasa Ramadan bertahun-tahun, sudah sholat tahajud bertahun-tahun, sholat duha bertahun-tahun, sholat 5 waktu bertahun-tahun, puasa sunnah bertahun-tahun, apalagi sedekah, tilawah Al-Quran setiap hari, berjuz-juz. Amal-amal itu semua itu bisa hilang dalam sekejap karena 6 hal tadi. Apa saja? Yang pertama adalah membicarakan aib atau kekurangan orang lain. Yang kedua, quswatul qulub, kerasnya hati. Yang ketiga, hubbud dunya, cinta kepada dunia. Yang keempat, saya lupa dan catatan dulu. Angan-angan yang panjang. Yang kelima, orang yang berbuat zalim yang tidak henti-hentinya. Dan yang keenam adalah qillatul hilya,
orang yang tidak punya rasa malu. Nah, di antara 6 poin tersebut ada satu yang menjadi tema kita hari ini, yaitu tadi poin pertama, membicarakan atau membuka aib orang lain. Itu sama dengan ghibah, bergunjing. Biasanya kalau berghibah atau bergosip atau gunjing itu kan yang dibicarakan apa? Pasti tentang orang lain, pasti tentang sesuatu yang tidak kita sukai, gitu ya. Entah itu tentang agamanya, entah itu tentang fisiknya, entah itu tentang hartanya, entah itu tentang akhlaknya. Apapun itu bisa jadi sarana untuk seseorang bergunjing, ya kan? Selama itu membicarakan aib orang lain, maka itu jatuh kepada 6 hal yang menjadi catatan bahwa itu bisa menghapuskan amal kita. Jadi, kalau kita sibuk mencari kesalahan orang lain, sibuk membuka aib orang lain, hentikan. Karena apa? Kalau kita membicarakan, misalnya membicarakan si fulanah A, si fulanah A ini begini loh, maka amal kita yang bertahun-tahun tadi, sholat, haji, puasa, sedekah, tilawah Quran, ya, sholatnya sholat sunnah, ya kan, puasanya ditambah sunnah, tidak hanya wajib, itu hilang, pindah ke si fulanah A yang tadi kita bicarakan. Dapat tabungan dia sih nggak merasa sakit karena nggak tahu kan dibicarakan. Tapi amal kita yang sudah kita lakukan tadi pindah ke si fulanah A yang kita bicarakan tadi. Maka itulah yang disebut dengan hilangnya amal atau pindahnya amal kebaikan kita kepada orang lain. Dengan sangat mudah dia mendapatkan deposit amal dari kita. Karena kan kita nggak sadar ya, kalau ngomongin orang kan memang enak ya. Namanya juga gosip, semakin digosok semakin sip gitu kan. Apalagi ada bumbu-bumbu, baru 2 orang yang membicarakan 1 orang, tambah datang lagi temennya, tambah asik lagi, tambah lama pembicaraannya, semakin dalam, semakin informasinya semakin valid, gitu kan, ada orang ketiga dan seterusnya. Maka siap-siap saja amal-amal kita yang tadi kita lakukan itu hilang, pindah ke teman yang dibicarakan tadi. Masya Allah. Nah ini kan rugi ya, kita yang capek-capek, berlelah-lelah, sholat tahajud itu tidak mudah. Jam 3 bangun itu dengan kantuk-kantuk, rasanya males banget, harus dilawan. Puasa yang berat gitu ya, panasnya apalagi kemarin pandemi, apalagi kalau lagi kemarau panjang, luar biasa. Itu kita membutuhkan effort yang lebih. Apalagi kalau yang berangkat haji, tidak hanya tenaga yang dikeluarkan, tapi duitnya lumayan, fulusnya ya kan? Gitu. Nah itu kalau kayak gitu yang kita sudah usahakan bertahun-tahun, kita ikhtiarkan bertahun-tahun hilang, kan kita rugi ya, hanya dalam sekejap, hanya karena perilaku kita yang tadi itu. Jadi daripada kita membicarakan aib orang lain, gimana caranya supaya tidak membicarakan aib orang lain? Caranya adalah sibuklah, perbanyaklah diri kita dengan menghisap aib kita sendiri. Aib kita sendiri itu sudah banyak, sudah cukup buat kita untuk mengkat bahwa kita tidak perlu lagi membicarakan aib orang lain. Kalau orang lain punya aib, apalagi kita juga punya aib. Nggak mungkin kita nggak punya aib. Kalau orang lain tidak tahu aib kita karena sedang ditutupi oleh Allah. Orang lain cuma lihatnya yang baik-baik saja. Tapi sebenarnya aib kita jauh lebih banyak daripada orang tersebut. Masya Allah. Kita pakai busana muslimah gitu dengan lengkap. Ini kan sebenarnya ditutupi sama Allah aib kita. Gitu. Jadi sebenarnya perbanyaklah untuk menghisap diri kita saja, cukup. Karena aib kita sudah terlalu banyak. Daripada kita sibuk mencari aib orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, itu tidak ada habisnya. 1 orang, 2 orang, sekian banyak orang gitu ya. Ya tidak ada habisnya, yang ada justru malah semakin jauh dengan dosa besar, semakin terlibat, semakin kita akan sulit untuk menyadari bahwa itu adalah sebuah dosa. Jadi
supaya kita tidak menceritakan aib orang lain, kita langsung berpikir, oh aib saya lebih banyak daripada dia. Kalau kita misalnya ada teman yang menceritakan aib orang lain, udah di-cut aja, maaf ya, saya juga punya aib gitu. Jadi sebaiknya jangan cerita masalah aib orang lain. Bahkan di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka di akhirat akan ditutupi aibnya oleh Allah. Jadi kalau misalnya ada saudara kita menceritakan aib orang lain, di-cut saja. Mohon maaf, itu karena aib, jadi kita tidak boleh menceritakannya, disimpan saja. Dan insya Allah kita nanti di akhirat kalau punya aib ditutupi sama Allah. Nah begitu, kita ingatkan gitu ya. Jadi tidak perlu kita menceritakan kesalahan orang lain atau aib orang lain, karena itu bisa memindahkan amal kita dengan otomatis. Ya nggak usah disuruh, langsung amalnya pindah aja gitu. Nah ini kan rugi ya. Jadi 6 hal tadi itu bisa menjadi penghapus amal-amal kita yang sudah kita lakukan. Kalau quswatul qulub, kerasnya hati, sudah jelas. Kenapa orang ada yang disuruh sholat susah banget, disuruh puasa susah banget? Karena kerasnya hati. Kerasnya hati, kenapa bisa kerasnya hati? Ya karena tidak sering dibersihkan, ditazkiyah, disucikan. Kenapa tidak disucikan? Karena dia tidak menyadari gitu ya, bahwa amal-amal soleh yang kita lakukan sebenarnya itu dalam rangka membersihkan hati kita. Kalau misalnya kita punya penyakit hati tapi dibiarkan terus menerus, maka lama-lama akan menjadi noda, noktah ya, noda yang itu akan menjadi penutup hati yang bersih. Penyakit hati itu kan banyak. Nah, salah satunya hasad, sombong, ria, salah tiganya ya. Nah, kenapa menceritakan aib orang lain? Ya bisa jadi karena adanya penyakit hati yang namanya hasad. Biasanya karena tidak suka dengan orang tersebut, ya kan? Ada perasaan iri, ada perasaan dengki, gitu kan? Ada perasaan tidak ingin diungguli oleh dia, sehingga menceritakan kejelekan-kejelekan dia. Itu yang namanya penyakit hati, ya. Nah itu harus sering-sering kita bersihkan. Ketika kita terbersit dalam hati kita, kok kayak gitu sih dia, nggak suka banget, langsung istighfar. Itu penyakit hati. Jangan dibiarkan penyakit hati itu terus menghinggapi diri kita, hati kita. Kita sudah sholat, ya, kita sudah tilawah. Sholat itu kan dalam rangka menghapuskan dosa-dosa dan juga untuk mencegah diri kita dari yang namanya kemungkaran, nahi mungkar, ya. Supaya kita tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa. Sehingga kalau misalnya kita tahu, sadar, oh ini dosa nih, langsung kita tinggalkan, kita istighfar. Penyakit hati juga begitu, kita bersihkan dengan tilawah, dengan sholat. Karena kalau dibiarkan itu akan menjadi kerasnya hati kita, bisa menjadi batu, hatinya seperti batu keras, tidak punya sensitivitas, tidak aware kepada temannya, tidak peduli karena hatinya keras. Na'udzubillah. Kemudian kalau hubud dunia, jelas cinta kepada dunia, dia lebih mementingkan dunia. Bukan berarti kemudian kita nggak boleh mementingkan dunia, bukan. Dunia itu di tangan, tetapi akhirat di hati. Dunia ini sebagai wasilah, sebagai sarana untuk kita banyak-banyak beramal. Kalau nggak ada dunia, di mana tempat kita beramal? Ya kan nggak mungkin kita langsung tiba-tiba di akhirat. Dunia sebagai sarana kita, ibaratnya ladang untuk kita bercocok tanam. Kita menanam wortel, bibitnya kita tanam dulu nih di dunia atau di ladang. Nanti di akhirat atau nanti kalau sudah bibitnya sudah tumbuh menjadi buah, menjadi sayur, itulah kita petik amal-amal kita nanti di akhirat. Seperti itu. Jadi dunia ini sebenarnya hanya sarana gitu, ladang untuk kita bercocok tanam, untuk kita banyak-banyak beramal. Tapi jangan sampai kemudian kita lengah dengan dunia, kemudian berpikir bahwa kita selamanya hidup di dunia. Enggak, tidak ada yang namanya akhirat. Kalau orang yang tidak punya agama, tidak percaya agama, atau orang-orang yang non muslim, mungkin dia tidak berpikir adanya akhirat, tidak percaya. Apalagi kalau orang-orang yang orang-orang Cina kan tidak percaya adanya akhirat, dia percayanya reinkarnasi gitu kan, adanya reinkarnasi. Kalau kita kan tidak, kita percaya adanya akhirat, udah jelas-jelas gitu. Maka ya dunia ini kita sampai di tangan saja, jangan sampai di hati.
kita kejar gitu ya, karena memang dikatakan orang muslim itu juga harus kaya. Jangan sampai kita menjadi orang yang tangannya di bawah, tetapi harus menjadi orang yang tangannya di atas. Kalau kaya kan kita bisa memberi, gitu kan? Memang dianjurkan, tetapi jangan sampai kita lengah, keasikan gitu ya, mencari harta sana sini, kejar sana, sampai kemudian menghalalkan segala cara demi harta, demi jabatan, demi kedudukan, demi fasilitas, demi dunia. Jangan sampai. Bahkan di dalam hadis dikatakan, kalau kita mau mengibaratkan dunia itu ibarat tangan kita celupkan ke tinta atau ke air gelas kah, air ember kah, dicelupkan, kemudian kita angkat jari kita. Dunia itu ibarat air yang ada di jari kita. Seberapa sih air yang ada di jari kita atau tinta yang ada di jari kita? Seperti itulah dunia dibandingkan dengan akhirat yang yaitu air yang ada di gelas atau tinta yang ada di tempatnya. Sedikit banget. Itulah ibarat dunia. Jadi hubud dunia itu juga bisa menghapus amal-amal kita. Ini juga harus hati-hati. Kemudian hilangnya rasa malu. Kalau orang yang nggak punya malu, ya nggak punya malu aja. Pokoknya seperti mungkin yang kita lihat di media sosial. Itu kan kalau yang gosip-gosip, acara gosip, itu kan yang diceritakan nggak malu, yang menceritakan juga nggak punya rasa malu, kan gitu. Kalau orang normal pasti kan malu. Masa aibnya dibuka? Kalau orang normal ya malu lah, aibnya dibuka ya. Kehidupannya sehari-hari 24 jam dari pagi sampai malam, rumahnya nggak ada privasinya, kemudian kegiatannya, kemudian pakaian, semuanya diumbar, semuanya dibuka, gitu ya. Tidak punya rasa malu. Ini yang diwawancarai nggak punya rasa malu, yang mewawancarai apalagi, ya, gitu kan? Hanya untuk komoditas infotainment saja. Kepentingannya udah jelas, kepentingan duniawi. Kalau mereka silakan aja karena tidak punya rasa malu. Tapi kalau kita, tentu saja kita punya rasa malu. Kalau sampai nggak punya rasa malu, apapun jadi halal, naudzubillah. Nah itu tadi, itu juga harus hati-hati karena bisa menghapuskan amal, gitu. Karena kita punya malu, itu yang membuat kita menjadi membatasi perilaku kita, akhlak kita, pembicaraan kita, karena kita punya rasa malu. Ya kan? Karena malu sebagian dari iman. Kalau orang yang nggak beriman nggak punya rasa malu. Tapi kalau kita yang beriman punya rasa malu. Tapi bukan berarti kalau punya rasa malu itu tidak percaya diri, beda ya. Tetap ada percaya diri, beda sama malu. Kalau malu itu dalam rangka untuk supaya kita punya ifah, harga diri, gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya panjang angan-angan. Panjang angan-angan tuh terlalu banyak bermimpi, terlalu banyak menghayal, gitu ya. Sibuk menghayal, nanti kalau saya begini, saya mau begini, nanti kalau saya kesana, saya mau begini, dan seterusnya. Ya sibuk menghayal. Buat apa menghayal sesuatu yang belum tentu kita alami, belum tentu akan kita lakukan, gitu. Kalau cita-cita yang lain-lain lah. Kalau cita-cita itu adalah untuk sebagai motivasi, target hidup, gitu. Boleh kita membuat target hidup ya. Tapi kalau berhayal itu lebih kepada mimpi, angan-angan. Kita nggak perlu ya berangan-angan yang nggak jelas gitu. Lebih baik yang jelas-jelas aja. Ya, target hidup boleh. Misalnya kita 5 tahun lagi saya mau mencapai ini. Itu bukan angan-angan ya. Tapi cita-cita atau planning, life plan gitu ya. Boleh. Tapi kalau angan-angan itu sesuatu yang sulit lah kita raih gitu. Nah itu tinggalkan. Dan yang keenam tadi, melakukan perbuatan zolim yang tidak henti-hentinya. Mungkin ada orang yang dia kerjaannya ya berbuat zolim aja, kesenangannya berbuat zolim sama orang. Ya Allahu alam tujuannya apa. Mungkin ada kepuasan tersendiri kalau misalnya melakukan perbuatan zolim. Naudzubillah. Kalau kita ya naudzubillah jangan sampai. Karena kita tahu ya, kalau kita menzalimi orang, kita juga harus siap dengan resikonya. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya perbuatan baik itu akan kembali kepada diri kita. Ya kan? Di dalam surat Ibrahim.
Dalam Al-Quran dikatakan begitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau berbuat baik, itu bukan untuk orang lain, itu untuk kita sendiri, nggak kemana-mana. Begitu juga kebalikannya, kalau kamu berbuat buruk kepada orang lain, maka sebenarnya perbuatan buruk itu untuk diri kita. Nah begitu. Jadi saya pribadi, kalau misalnya caranya gitu ya untuk menghibur diri seandainya dizolimi gitu ya, begitu saja berpikirnya, biarkan saja. Kalau orang itu berbuat jahat sama kita, sebenarnya dia sedang berbuat jahat kepada dirinya sendiri gitu. Begitu juga dengan kita, mindset kita rubah. Ayo berbuat baik pada orang, ayo berbuat baik pada orang. Karena apa? Kalau kita berbuat baik pada orang lain, sesungguhnya akan kembali kebaikan itu pada diri kita gitu. Makanya ya jangan berbuat buruk pada orang lain gitu, karena akan kembali kepada diri kita juga. Kan enak kalau kayak gitu ya, kalau kita selalu berbuat baik pada orang, setiap orang berpikir sama seperti itu, insya Allah nggak ada kejahatan di dunia ini, insya Allah aman dunia ini. Enak kalau begitu. Iya, cuma masalahnya tidak semua berpikir sama dengan kita seperti itu, ya kan? Nah, jadi harus hati-hati. 6 hal tadi yang bisa merusak amal kita atau bisa memindahkan amal kita dalam sekejap. Lalu apakah ada yang namanya curhat atau gosip yang dibolehkan? Ada. Bagaimana? Yang mana yang dibolehkan? Misalnya gosip dalam rangka untuk meminta fatwa. Meminta fatwa maksudnya gimana? Meminta hukum. Karena ini terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu ada seorang sahabiah yang bernama Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan. Hindun bertanya kepada Rasulullah, meminta fatwa kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, suami saya ini orang yang bakhil. Bakhil itu apa? Pelit gitu ya. Jadi curhat sama Rasul. Ini curhat ya, curhatin suaminya gitu. Suami saya ini orang yang bakhil wahai Rasulullah. Jadi kalau saya ngambil uang dari sakunya, dari simpanannya, maka saya akan mengambil lebih dari uang simpanannya. Karena kalau tidak begitu nggak dikasih. Sementara kebutuhan saya dan anak-anak itu masih kurang kalau dari apa yang dia berikan. Bagaimana wahai Rasulullah? Apakah ini dosa? Kata Hindun. Bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, ambillah sebagian dari simpanan suamimu untuk kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu secara ma'ruf. Nah, kalau itu meminta fatwa, boleh. Karena meminta hukum kepada Rasulullah SAW. Itu curhat kan? Itu kan gosipin suaminya. Suami saya ini bakhil, wahai Rasul. Gimana ya? Saya ini minta uang dikasihnya sedikit, sementara kurang gitu. Bagaimana wahai Rasul? Nah, kalau itu dibolehkan. Ya, jadi ada catatan gosip atau bergunjing, tapi dengan catatan seperti itu, meminta fatwa. Seandainya misalnya kita mau meminta fatwa juga atau meminta nasihat pada ustadz gitu ya. Meminta nasihat juga boleh, itu termasuk yang dibolehkan pada ustadz, pada orang yang kita percayai. Nah, itu dibolehkan. Nah, itu kalau itu gosip yang dibolehkan. Lalu bagaimana kalau misalnya ada seorang istri curhatin tentang suaminya kepada ustadz? Boleh nggak? Boleh, selama itu meminta solusi, dalam rangka meminta solusi, bukan dalam rangka menceritakan aib suami untuk diumbar atau mencari kejelekannya, mengungkit kejelekan suami, bukan. Tapi untuk meminta nasihat kepada seorang ulama, kepada seorang ustadz, itu dibolehkan. Dan ustadz atau ulama atau orang yang dipercaya tersebut dengan catatan tidak boleh menyampaikannya kepada orang lain, karena ini adalah rahasia. Nah, begitu. Itu dibolehkan, boleh. Ya, kemudian gosip yang dibolehkan lagi atau gibah yang dibolehkan lagi gimana? Dalam rangka meminta hukum, sama meminta hukum, minta nasihat ya, atau meminta pertimbangan gitu ya. Terjadi juga di zaman sahabiah yang namanya Fatimah binti Qais. Saat itu
Fatimah sedang dipinang oleh 2 orang laki-laki, ya. Dia bingung di antara 2 pilihan, maka dia meminta hukum kepada Rasul, meminta pertimbangan kepada Rasul. Wahai Rasulullah, aku sedang dipinang oleh Abu Jahm dan Muawiyah. Bagaimana wahai Rasulullah? Minta pertimbangan. Karena bisa jadi Rasulullah lebih tahu karakter 2 orang ini daripada si Fatimah. Rasulullah berkata, Abu Jahm itu Muawiyah itu adalah orang yang miskin. Sedangkan Abu Jahm adalah orang yang ringan tangan, suka memukul. Nah, kalau seperti ini, kalau kita nggak minta pertimbangan kan kita nggak tahu. Karena kan dia ikhwan. Yang lebih paham ya ikhwan juga. Kalau misalnya akhwat mungkin kakaknya, ibunya gitu ya. Boleh kita bertanya. Ini kan berarti membicarakan orang gitu ya. Tapi boleh, karena dalam rangka kita akan memilih di antara orang ini, maka kita meminta pertimbangan. Lalu ada lagi yang dibolehkan dalam hal bergunjing, misalnya orang yang teraniaya. Orang yang teraniaya, dia merasa teraniaya, terzolimi, terus dia harus melaporkan kepada pihak yang berwajib. Maka dia harus menceritakan kondisinya, ya, kepada pihak yang berwajib, dan pihak yang berwajib ini pasti juga tahu ini sedang membicarakan dia kan. Pasti melaporkan lagi kepada orang yang bagian mencatat gitu ya, atau yang bagian atasannya. Ini ada apa nih? Ada laporan masuk. Ini orang teraniaya. Siapa namanya? Fulan. Rumahnya di sini. Teraniayanya bagaimana? Begini. Pasti dia harus menceritakan kan? Tapi kan jelas konteksnya ya dalam hal hukum gitu. Maka ini juga dibolehkan. Gitu. Kemudian yang dibolehkan lagi adalah dalam rangka kita mengingatkan gitu ya, mengingatkan atau menunjukkan adanya kemungkaran untuk agar dicarikan solusi, dicarikan putusan. Misalnya ada orang yang mabuk, ada orang yang berjudi. Nah, kita harus menceritakan kondisi kemungkaran tersebut kepada orang lain yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah. Kalau misalnya di lingkungan kita ada yang berzina, kita melaporkan perbuatan zina tersebut kepada siapa? Pak RT kan? Bukan kepada tetangga yang gak ada hubungannya. Jangan menceritakan kepada orang yang tidak ada hubungannya, tidak bisa memutuskan. Maka itu sama dengan gosip, sama dengan gibah, bahkan bisa jatuh kepada fitnah. Itu tidak boleh, itu dosa. Tapi kalau kita menceritakan, ini ada perbuatan zina yang dilakukan oleh si A dengan si B, laporkan ke Pak RT. Pak RT, saya melihat gini. Bukan dalam rangka gosip, tapi untuk segera ditindak. Karena ini nanti akan merembet ke tetangga yang lain dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini boleh. Karena apa? Dalam hadis dikatakan apabila kalian melihat sebuah kemungkaran, maka cegahlah. Dengan apa? Dengan tangan. Kalau tidak bisa, dengan lisan. Kalau tidak bisa, dengan hati. Itu selama-lamanya iman. Ya kan? Kalau kita tidak bisa dengan tangan, karena kita bukan siapa-siapa. Kalau main tangan, takutnya nanti kita dianggap ikut campur. Jangan-jangan ternyata dia sudah menikah, kita aja yang nggak tahu. Nah, itu kan repot. Siapa kamu? Cuma tetangga. Nah, lebih baik kita cari orang yang punya wewenang, yaitu Pak RT. Kita nggak bisa dengan tangan, kita bisa dengan lisan. Ya udah Pak RT, saya kok merasa gelisah ya. Kenapa Bu? Gini. Oh ya sudah, coba nanti saya konfirmasi. Nah, kan enak kalau begitu. Ya. Walaupun ada juga yang berdakwah dengan cara langsung tangan ya, melakukan nahi mungkar dengan langsung pakai tangan tuh ada. Tapi kalau kita tidak mampu dengan tangan ya dengan lisan. Begitu. Kemudian ada lagi yang dibolehkan, bergunjing yang dibolehkan. Misalnya kita meminta petunjuk atau sedang mencari petunjuk. Misalnya ada orang yang mohon maaf, misalnya dia cacat, misalnya buta, tapi dia pintar masaknya misalnya, atau dia punya keahlian apa gitu ya. Nah, dia terkenal. Cuma karena kita nggak tahu gitu, kita cuma dapat informasi gitu kan. Ini enak loh masakannya, misalnya si bapak buta ini misalnya. Nah, kita bertanya kepada orang lain, Pak, mohon maaf, mau tanya, Bapak tahu nggak namanya Pak ini? Pak Ahmad. Iya, Pak Ahmad. Pak Ahmad kan banyak. Pak Ahmad yang mana? Pak Ahmad yang buta. Ini kan membicarakan orang kan? Membicarakan fisiknya lagi. Bagaimana?
Pak Ahmad yang buta. Oh, Pak Ahmad yang buta. Oh iya, tahu. Di situ rumahnya. Nah, kalau begitu boleh, karena kita meminta petunjuk dan menyebutkan fisik, menceritakan orang tersebut dengan jelas, tapi dalam rangka bukan untuk menggunjing, bukan untuk menjelek-jelekan, bukan, tapi untuk meminta petunjuk. Di mana sih rumahnya Pak Ahmad yang buta? Gitu kan, spesifik kalau begitu. Kalau cuma Pak Ahmad aja, banyak yang namanya Pak Ahmad yang mana gitu kan, karena kita tidak kenal juga gitu, hanya taunya dia, mohon maaf, kondisinya misalnya buta misalnya. Nah itu kalau seperti itu boleh begitu. Nah terus kalau misalnya curhatan atau misalnya menceritakan misalnya antara suami istri gitu ya, menceritakan, kalau mau menceritakan ya itu tadi kita harus lihat-lihat kita dalam konteks siapa dan yang kita ceritakan itu siapa. Kalau orang yang kita ceritakan tidak ada, tidak bisa memberikan solusi atau bukan orang yang bisa dijadikan tempat untuk memutuskan, maka nggak usah cerita gitu ya. Lebih baik ya sudah kita tahan saja, ya kita simpan aja. Ada teman yang cerita ya sudah kita simpan, kita nggak boleh cerita lagi pada orang lain. Kalau misalnya kaitan dengan suami atau istri, boleh kita minta nasihat kepada Ustadz kalau Ustadz tahu insya Allah hukumnya. Nah bagaimana misalnya dimintai nasihat terkait dengan kondisi rumah tangga, silahkan, boleh. Nah itu kan menceritakan suami, menceritakan istri boleh, tetapi kita cerita kepada orang yang tepat, bukan kepada orang yang nggak jelas gitu. Nah itu boleh. Atau misalnya ada ibu-ibu yang cerita curhat tentang orang lain, tentang tetangganya juga, lalu kita yang mendengarkan apakah ikut berdosa? Ikut berdosa kalau kita menikmati. Padahal kita cuma mendengarkan, kita bukan pelaku gosipnya, tapi kan kita mendengarkan cerita tersebut, itu juga ikut dosanya. Karena kalau nggak ada kita, apakah dia bisa bercerita? Nggak bisa kan? Maksudnya dia cerita sama tembok atau cerita sama kipas angin? Kipas angin tahu nggak si ibu ini? Kan nggak mungkin. Pasti kalau kipas angin yang diceritain nggak lanjut gitu. Tapi karena ada orang kedua, pasti cerita itu akan ada feedbacknya gitu kan. Maka sebagai orang yang mendengarkan gosipan, itu juga ikut andil dalam dosa ghibah. Kalau ada seperti itu, caranya gimana? Caranya kita berbohong saja. Berbohong, emang boleh bohong? Boleh. Dalam hadis dikatakan kita boleh berbohong dalam 3 hal, ya kan? Yang pertama, kita boleh berbohong dalam peperangan. Yang kedua, kita boleh berbohong untuk mendamaikan orang yang berselisih. Yang ketiga, boleh berbohong antara suami istri, tapi dalam rangka menghibur. Misalnya, kalau berperang jelas. Kalau mendamaikan ada yang bermusuhan. Yang bermusuhan ini cerita sama kita, pihak ketiga. A sama B lagi musuhan, kita C. Si A menceritakan tentang B kepada kita. Gini. Nah si B menceritakan tentang A juga kepada kita. Nah kita mendamaikan dengan cara apa? Kita bohongin aja. Kita bohongin. Gimana? Kalau si A cerita tentang si B kepada kita, gini, bilang aja, Mbak, si B itu sebenarnya dia suka loh sama Mbak, gitu. Bohongin aja. Masa sih? Kalau misalnya dia nggak suka nih kan, dia menceritakan kejelekan si B, dibohongin aja. Iya Mbak, dia tuh suka sama Mbak, cuma dia diem aja, nggak diomongin karena dia pemalu. Padahal dia bangga loh sama Mbak itu, dia mengidolakan Mbak misalnya. Bohongin aja gitu. Nanti kan dia stop tuh cerita yang jelek-jelek tadi kan. Masa sih? Kok saya nggak tahu ya? Iya, kan dia cerita sama saya, nggak cerita sama Mbak. Oh gitu ya. Oh ya Allah, langsung istighfar kan? Berhenti tuh ngomongin orangnya. Menjelek-jelekannya berhenti langsung. Kalau si B cerita tentang si A sama kita juga gituin aja. Mbak, sebenarnya si A itu dia senang sama Mbak. Oh gitu ya? Iya, selesai sudah. Nanti si A sama si B ketemu, senyum-senyum dia, baikan. Nah, karena kita mengislahkan, selesai itu. Jadi kalau ada orang cerita sama kita tentang kejelekan orang, gituin aja. Tapi lihat situasi juga ya, kalau lagi musuhan. Kalau misalnya cerita tentang ya tidak musuhan, tapi menceritakan kejelekan, ya di-cut langsung. Mohon maaf, saya ada keperluan, ngacir aja daripada kita ikut dosa. Atau sekaligus aja diingatkan, mohon maaf, kalau membicarakan aib orang itu termasuk dosa.
termasuk perbuatan yang dilarang sama Allah. Udah, tinggalkan aja gitu. Ya, kalau bisa diingatkan dengan kata-kata, ya, ingatkan dengan kata-kata. Gitu. Lalu bagaimana supaya kita bisa menghindarkan diri dari perbuatan gosip, perbuatan gunjing? Ya, yang pertama tentu saja mendekatkan diri kepada Allah. Banyak berzikir. Kalau misalnya kumpul-kumpul, itu biasa sarana untuk bergunjing. Itu kuat banget desakannya gitu, dorongannya gitu ya. Karena kan ada syaitannya. Kalau 2 orang berarti syaitannya berapa? Tambah banyak kan? Nah, gitu. Jadi kalau ada kesempatan berkumpul, disitulah kesempatan kita berzikir daripada kita ngomongin orang. Berzikir aja atau tilawah, gitu ya. Jelas itu. Dan makin dekat sama Allah, maka menutup kemungkinan atau peluang-peluang syaitan masuk ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Kita terjerumus ke dalam godaan syaitan. Ya. 2, dengan ilmu. Ya, dengan cara seperti ini. Ya kan, kalau kita sudah tahu ilmunya, maka kita bisa mudah-mudahan pelan-pelan ditinggalkan. Mungkin kalau ditinggalkan 100% masih sulit, karena kita manusia, al-insan itu tempatnya hilaf, tempatnya lupa. Ini diingatkan tahu iya dosa besar. Ntar 2 hari lagi belum tentu masih sadar gitu ya. Kadang-kadang kembali gitu. Nah, wajar, tapi kemudian terus kita ingatkan di dalam surah Qaf, kalau kita mau kita masukkan ke dalam alam bawah sadar kita mindset pikiran kita, kalau supaya kita ketika duduk terus ada teman datang tidak bergunjing, langsung aja ingat ayat Al-Quran surah Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qaulin liqaumin raqibun atid, bahwa dikatakan tidak ada satu kata pun yang diucapkan melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang siap mencatat. Raqibun atid. Kita kemana-mana ya ada temannya, ada malaikat juga ada syaitan. Jadi kalau kita mau menghindari diri dari ghibah dengan ilmu, dengan mengingat ayat Al-Quran dalam surah Qaf tadi, setiap kita jalan, setiap kita duduk, setiap kita tidur, setiap kemanapun selalu ada raqibun atid, malaikat yang selalu siap mencatat apa yang kita lakukan. Yang ketiga, dengan cara positive thinking, selalu berpikiran positif, nggak usah berpikiran negatif. Ya, ada tetangga beli rumah, nggak usah panas, ya alhamdulillah dapat rezeki. Ada saudara yang juara 1 olimpiade, alhamdulillah, nggak usah panas. Positive thinking terus. Ada yang lulus UMPTN, masuk universitas negeri, alhamdulillah, ikut senang, ikut bahagia, tidak usah enak, gitu ya. Positive thinking, selalu positive thinking. Begitu. Itu caranya untuk menghindarkan diri dari yang namanya ghibah. Kemudian yang keempat, kalau ada yang tadi mau bergunjing, ya langsung saja ingat juga di dalam hadis, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kalau kita tidak bisa berkata-kata yang baik, lebih baik diam. Cuma 2 pilihannya. Kalau kita tidak bisa berkata-kata yang baik, lebih baik diam. Sudah, itu aja. Gak ada pilihan yang ketiga. Misalnya teman yang datang berkata-kata nggak baik, ya udah langsung aja di-cut. Kalau nggak mau kata-kata yang baik, lebih baik diam aja deh. Gitu. Kita juga begitu. Kalau kita nggak bisa berkata-kata yang baik, lebih baik kita diam. Kalau mau ngomong berarti yang baik-baik aja. Gitu. Itu cara ngeremnya juga supaya kita tidak terjerumus yang namanya ghibah. Gitu. Ya. Nah, memang pasti awalnya sangat berat. Sangat berat karena kan dia halus ya. Gosip itu, gunjing itu halus perbuatannya. Kadang tidak disadari gitu. Awalnya sebenarnya cuma untuk sharing aja. Misalnya sharing kegiatan. Nanti kan terus lama-lama kelamaan nih ya, bahannya udah habis.
Oh, itu bisa tuh menjurus-jurus tuh. Tahu nggak? Nah, sudah mulai tuh. Tahu nggak? Apa tuh? Kepo. Ini loh dapat berita. Nah, sudah tuh situ. Itu halus gitu. Halus memang, kadang tanpa kita sadari. Nah, kita yang harus lebih peka ya, hati kita sering-sering untuk mendekatkan diri kepada Allah, banyak-banyak ditazkiyah hatinya, banyak-banyak dibersihkan hatinya. Kalau hati kita bersih, maka kita tahu ini dosa, ini enggak. Insya Allah akan lebih mudah kita untuk mengkonfrontir perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Gitu. Nah, seperti itu. Apalagi kalau misalnya ada waktu yang lebih luang gitu ya, lebih luang, tidak punya banyak kesibukan, celahnya banyak gitu. Kalau seperti itu, celahnya banyak. Maka disitulah banyak-banyaknya juga harus mengisi waktu luang dengan kebaikan. Jadi minimal dengan zikir, gitu ya. Kalau misalnya lagi haid, nggak bisa baca Al-Quran, sebenarnya boleh membaca Al-Quran kan kalau haid. Nah seperti itu. Nah jadi memang tipis sekali antara curhat dengan gibah, tetapi jelas bisa dibedakan dengan tadi. Kalau misalnya curhat jelas itu masalah pribadi biasanya, tidak sampai melibatkan pihak ketiga. Tapi kalau gosip sudah melibatkan orang lain, sudah menceritakan tentang kejelekan orang lain. Oke. Kalau sudah seperti itu langsung ingat aib kita itu lebih banyak daripada aib orang lain. Sibuklah mencari atau menemukan aib diri kita sendiri daripada aib orang lain. Nah, mungkin itu jam berapa ini? Sudah jam 3 lebih. Pertanyaan? Baik. Sebenarnya sekali lagi materi ini memang untuk saya pribadi saya tujukan karena saya manusia biasa. Saya juga pasti pernah melakukan hal ini, makanya kita sama-sama berusaha memohon kepada Allah supaya kita dilindungi dari perbuatan-perbuatan itu, dosa ya, dijauhkan gitu ya oleh Allah dari perbuatan dosa, dan kemudian diberikan banyak sekali hidayah agar bisa melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Kalaupun masih melakukan 1, 2 kali, 3 kali, dan semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk meninggalkannya perlahan-lahan sampai benar-benar kita bisa meninggalkan total perbuatan tersebut, gitu ya. Nah, kalau misalnya bisa kita share juga ke teman-teman yang lain, saudara-saudara kita, sepupu kita, biasanya kan memang alasannya itu curhat gitu ya. Saya mau curhat nih gitu. Nah itu ya tidak lain pasti membicarakan orang lain. Kalau misalnya jatuhnya kita bisa memberikan solusi, nggak apa-apa. Kita kasih nasihat sekalian gitu kan. Sebaiknya begini. Ya udah, nggak apa-apa asal tidak sampai membicarakannya sampai kejelekannya, sama-sama membicarakan kejelekan. Tapi kalau misalnya memberi nasihat, ya itu kita jatuhnya memberikan solusi. Ya mudah-mudahan itu tidak jatuh kepada gosip tadi atau gunjing tadi, mudah-mudahan. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau di-sharingkan atau ditanyakan, silakan. Bu MC. Lupa. Baik teman-teman, kita buka sesi pertanyaan. Silakan. Masalah. Saya dari Muslimah Komunitas Balikpapan. Yang sebelumnya saya mau menanyakan, tadi Pak menjelaskan, mungkin saya lewat dulu tapi pakai masker juga ya. Iya. Sebelumnya yang saya mau tanyakan tadi kan yang dibahas itu kalau seandainya ada yang tidak tentang sosial dan kita memberi solusi itu kan sebenarnya bukan beban dari saya. Tapi jika dibalik seandainya alhamdulillah, alhamdulillah saya beberapa kali terima curhatan seseorang, tapi saya memberi solusi dengan nasihat, tapi dia tidak
jelas masih menanyakan saya menceritakan kisah seseorang yang disabilitas tapi tidak menunjukkan celana atau buka tidak. Apa itu jatuhnya juga? Apa itu juga dosa? Karena saya lihatnya hanya memberi pandangan aspek bahwasanya yang saya alami atau seseorang yang mengalami saya tidak menunjukkan nama supaya bisa dia jadi solusi buat dia. Aku tidak punya juga atau dosa. Terus yang kedua saya menanyakan kalau sampai kita sama para ibu rumah tangga menceritakan kisah rumah tangga kita sendiri sebagai pembelajaran sama ibu supaya ternyata di hidup mereka ada sesuatu hal yang berarti kita alami, kita jadi pelajaran berkita duduk aku ini juga berubah. Ya, yang pertama, kalau misalnya kita menjadi tempat untuk curhatan gitu ya, atau dimintai nasihat atau dimintai solusi gitu ya, mudah-mudahan kita bisa amanah. Amanahnya gimana? Yang pertama, kita simpan permasalahan tersebut untuk kita saja, tidak untuk dipublish, tidak untuk di-sharing ke yang lain. Yang kedua, kalau misalnya kita perlu memberikan masukan, nasihat dari pengalaman orang lain atau dari karakter orang lain yang ingin kita sampaikan, boleh saja dengan tanpa menyebutkan nama. Berarti kalau seperti itu insya Allah bukan ghibah. Kan dia tidak tahu yang kita bicarakan siapa gitu ya. Walaupun membicarakan orang, tapi kan ini untuk memberikan message, pesan gitu ya, bahwa ada nilai-nilai nih yang kita sampaikan, yang itu ada pada diri orang yang kita maksud, tapi kita tidak menyebutkan nama, dalam rangka untuk ada nilai atau pesan yang kita berikan. Itu boleh, insya Allah boleh. Jadi insya Allah itu bukan dalam rangka ghibah. Kemudian yang kedua, menceritakan kisah rumah tangga kita supaya bisa diambil ibrahnya oleh orang lain. Selama kita nggak masalah, silakan aja Bu, gitu, silakan aja. Asal yang perlu dijaga adalah mudah-mudahan tidak dalam rangka kita untuk ujub gitu ya, tapi kita mungkin pengalaman itu dalam arti pengalaman hidup yang memang betul-betul ada maknanya gitu. Maksudnya kita dalam kondisi yang nol dan alhamdulillah diberikan Allah kesempatan untuk bisa berusaha, kemudian dalam kondisi yang sekarang sudah jauh lebih baik misalnya. Itu kan pengalaman hidup. Boleh kita ceritakan, boleh. Tapi harus selalu sambil dibersihkan hati supaya tidak sampai jatuh kepada riya, sombong, ujub gitu. Nah, insya Allah itu juga bukan dalam rangka ghibah. Nah, kalau yang ghibah itu yang sudah jelas-jelas lah ya, sudah jelas-jelas misalnya membicarakan orang lain, menjelekkan orang lain tentang apapun itu, pokoknya itu intinya tidak suka. Tidak suka, seseorang itu tidak suka pada orang lain menceritakan kepada kita. Dan kita juga ikut menimpali, ikut menambahkan atau ikut ngomporin. Nah, itu namanya ghibah. Itu namanya bergunjing. Ngomongin orang lain gitu ya, sama-sama ngomongin dan tidak ada solusi nih gitu. Bukan untuk curhat tapi ngomongin aja. Itu kan namanya ghibah, itu namanya bergunjing, jelas. Tapi kalau untuk meminta nasihat, yaitu insya Allah bukan ghibah. Kadang juga begitu. Kan kita juga pengen berdakwah sedikit-sedikit lah ya. Karena kan katanya sampaikanlah dakwah atau kebaikan itu walaupun dengan satu ayat. Ya semampu kita, walaupun kita bukan ustazah kabir seperti Ustadz Agus Khairul Huda, tapi kita setidaknya tahu ilmu sedikit gitu. Nah, kalau ada saudara sepupu cerita, Mbak, aku mau cerita Mbak, misalnya kan ada sepupu, aku mau cerita Mbak, mau cerita apa? Mau curhat? Wah, pasti kan kalau curhat entah itu masalah pribadi, entah itu masalah orang lain, pasti dia akan curhat. Ya kita siap nih. Dalam posisi apa? Dalam posisi memberikan solusi buat dia, memberikan nasihat buat dia juga. Karena kalau nggak dikasih nasihat, dia takutnya salah gitu, menilai kebablasan, malah sampai jatuh permusuhan. Nah, kalau kita bisa memberi nasihat, ya itu jauh lebih baik. Berarti kan ada solusi. Kita kasih nasihat aja. Sebaiknya begini aja, kita cari orang yang bisa mengomunikasikan masalah ini kepada dia. Kira-kira yang bisa, yang komunikasinya bagus siapa nih di antara keluarga misalnya? Oh si ini Mbak. Nah sudah, minta tolong dia aja yang ngomong ke si A bahwa ini maunya bagaimana nih masalah ini. Itu kita memberikan solusi kan? Memang kita akan membicarakan orang, iya. Karena kan kalau nggak membicarakan orang kita nggak tahu siapa yang kita bicarakan gitu kan.
tapi dalam rangka kita memberikan solusi, memberikan nasihat. Tapi kita jangan sampai menjudge gitu, menjudge, oh si dia salah nih, kalau begitu berarti sama, gosip, ikut juga gosip. Kita tidak dalam rangka menjudge, tapi kita hanya memberikan solusi, karena kita posisinya begini, oke, itu kejelekan dia, itu aib dia sedang menceritakan aib orang lain kan, tapi kita tidak mau tahu masalah aib dia. Di antara aib dia pasti ada kebaikan. Nah, kita ingatkan dia di situ. Tapi kan bisa jadi itu kan menurut orang lain. Siapa tahu nggak begitu sifatnya. Kita nasihatin. Begitu. Kita nasihatin. Kan di antara kejelekannya pasti ada kebaikannya. Coba ingat-ingat kebaikannya. Iya sih. Nah, terus sampai dia benar-benar bisa sadar bahwa yang namanya kekurangan setiap orang tuh pasti ada lah. Gitu kan? Terus peran kita gimana? Udah gini aja, dikasih solusi, diislahkan kalau perlu. Kayak tadi kan yang saya contohkan, diislahkan supaya solusinya ada, masalahnya selesai. Itu curhatan yang insya Allah tidak mengandung ghibah gitu. Nah, jadi kalau seperti itu boleh. Yang sudah belajar insya Allah sudah tahu sedikit-sedikit ilmunya, boleh disampaikan kepada temannya yang curhat. Misalnya kita bisa memberikan solusi, alhamdulillah. Tapi kalau kira-kira kita nggak bisa memberi solusi, udah di-cut aja. Kita nggak sebagai orang yang bisa memberikan keputusan, hanya sebagai tempat curhatan. Oh, di-cut, dari awal di-cut. Mohon maaf, saya nggak kenal orangnya. Kalau untuk menceritakan kejelekan orang, saya tidak bersedia, mohon maaf. Udah, karena kita nggak kenal, kecuali kita kenal. Gitu kan, kita kenal dan kita untuk memberikan solusi, untuk memberikan langkah supaya dia bisa islah nih. Seperti itu. Oke, ya, ada lagi? Ada lagi pertanyaan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang nyaring. Saya Susi dari komunitas komunitas Balikpapan. Ini saya mau bertanya ya, saya ini saudara ada ini menyampaikan ke saya, dia tuh pengen ini mau bicara sama Ustadz, tapi beliau itu tidak percaya diri gitu. Nah, terus saya menyampaikanlah ke Ustadznya. Terus Ustadznya itu mau bertanya juga, ini namanya siapa, sifat-sifatnya gimana. Jadi saya menjelaskan lah, itu apa termasuk saya menjelaskan tentang saudara saya atau gimana. Nah, terus yang kedua, kalau ini masalah anak ya, mungkin jauh dari tema. Jauh dari cerita ya. Cerita tentang anak saya ke Ustadz, terus menjelek-jelekan, bukan menjelek-jelekan, maksudnya menceritakan kekurangannya anak kita gitu. Nah, ini anak saya ini kayak gini, apakah itu saya termasuk dosa kan sama anak saya atau gimana? Padahal saya ini sebagai orang tua mau minta solusi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama alangkah lebih baiknya kalau misalnya yang berhadapan dengan ustadznya saudaranya langsung gitu, saudaranya Mbak langsung diajak saja. Kalau misalnya dia nggak percaya diri, ditemenin deh gitu, ditemenin sama Mbak. Jadi yang menceritakan tentang kondisi dia sendiri itu dia sendiri gitu, bukan Mbak. Karena kan yang lebih tahu tentang dirinya sendiri itu dirinya sendiri ya, orang si saudaranya Mbak bukan Mbak. Jadi lebih baik kalau bisa saudaranya Mbak diajak menemui ustadznya, itu lebih baik. Tapi kalau misalnya nggak mau, betul-betul nggak mau, sudah dipaksa nggak mau, ya sudah, insya Allah itu tidak dalam rangka gosip gitu kan. Karena kita ingin meminta nasihat ya. Sama yang kasus yang anak juga begitu. Bukan dalam rangka menjelek-jelekan atau membuka aib anak kita sendiri, enggak. Tapi dalam rangka kalau kita tidak menceritakan problematika anak kita, kondisi anak kita yang memang yang menjadi masalah buat kita, kan ustadznya nggak ngerti gitu kan.
anak kita ini bagaimana kondisinya, kenapa kita menghadap ustadz, dalam rangka apa, gitu kan? Ya berarti kita harus cerita kondisi yang memang menjadi masalah buat kita. Anak saya itu begini, ini jadi masalah buat saya ustadz. Kira-kira menurut ustadz bagaimana? Itu dalam rangka meminta nasihat. Yang tadi poin yang dibolehkan dalam bergunjing, karena membicarakan aib anak kita, tapi untuk meminta nasihat kepada seorang ustadz, insya Allah boleh. Itu. Baik, satu pertanyaan lagi saya buka, ada yang ingin bertanya? Siapa? Ada yang masih penasaran antara curhat dan ghibah? Silakan. Oke, cukup. Berarti Mbak Rika sama Mbak Susi insya Allah terjawab ya pertanyaannya oleh Ustazah Ati. Oke, sebelum kita tutup Ustazah, mungkin ada penutup buat teman-teman semua untuk antara ghibah dan curhat, antara curhat dan ghibah. Baik, closing statement yang jelas, masing-masing kita keluar dari sini sudah bisa mendefinisikan antara curhat dengan ghibah. Kalau curhat tadi sudah saya sampaikan, jelas-jelas itu kaitannya tentang diri kita sendiri. Ya, kita menceritakan problematika diri kita sendiri kepada seseorang. Kalaupun kita curhat juga harus hati-hati kepada siapa kita curhat. Jangan sampai kita curhat kepada orang yang tidak amanah. Kalau tidak amanah, khawatir permasalahan yang kita ceritakan tadi akan menyebar. Tapi kalau kita percaya ya orang ini tuh sudah kredibel banget deh gitu, amanah banget gitu. Ya udah, berarti kita bisa curhatin masalah kita kepada seorang tersebut. Kemudian kalau tentang ghibah sudah jelas-jelas. Kalau ghibah itu menceritakan seseorang apapun itu ya, yaitu kalau orang tersebut mendengar pasti tidak suka tentang cerita tersebut. Maka itu yang namanya ghibah atau gunjing atau gosip. Memang lebih kepada negatif jatuhnya, karena memang ternyata ghibah itu dosa yang lebih besar daripada zina karena melibatkan orang lain. Gitu ya. Jadi kalau dosa sesama manusia itu memang jauh lebih berat, karena kita harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Ya kalau orangnya mau memaafkan, kalau nggak mau gimana? Nah kitanya kan jadinya yang kepikiran terus umur hidup, nauzubillah, gitu ya. Nah jadi memang itu yang harus selalu ada di dalam benak kita, bahwa yang namanya gosip, ghibah, gunjing, jauhi semaksimal mungkin. Tidak ada celah sedikit pun buat kita untuk melakukan yang namanya ghibah, gosip, dan gunjing tersebut. Kalau ada yang melakukan, kita sendiri yang menjadi parameternya. Cut sedini mungkin, stop sedini mungkin. Jangan sampai berlanjut gitu ya. Kalau kita tidak bisa memberikan solusi, lebih baik tidak usah diterima curhatan orang. Tapi kalau kita bisa memberi solusi, silahkan. Dengan catatan ada hubungannya kita dengan orang yang dimaksud, yang diceritakan. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa, tidak ada hubungannya, berarti kita hanya sebagai tempat menggosipkan, maka lebih baik tinggalkan. Ya, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, terutama saya pribadi, ini buat saya pribadi, juga bisa menghindari atau menjauhi diri dari yang namanya gosip atau ghibah. Ya, insya Allah kita memohon perlindungan kepada Allah supaya dijauhi dari yang namanya dzon, prasangka, ya, atau berpikiran negatif kepada orang lain, membuka aib orang lain, mencela orang lain. Itu mudah-mudahan Allah menjauhkan sejauh-jauhnya dari diri kita dan melindungi kita sendiri dari yang namanya perbuatan-perbuatan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang saya sampaikan, kalau ada kekurangan itu pasti dari diri saya, karena saya adalah seorang manusia biasa, manusia yang masih harus banyak belajar. Saya adalah insan, banyak khilaf, banyak lupa. Kalau ada kelebihan, kalau ada kebaikan, sesungguhnya itu adalah atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang jauh lebih baik ke depannya dari hari ke hari. Amin, Allahumma amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.